selamat pagi dari Sydney. Selamat pagi teman-teman perjuangan visa. Iya, sekarang Sydney sudah kembali normal seperti biasa-biasanya. Oke. Sorry aku jarang sekali buat video karena cukup sibuk. Dan aku berusaha banget sekarang. Ini aku 1 jam lagi aku harus bekerja, dan kebetulan aku bekerja di tempat dekat sini. Jadi 30 menit lagi baru aku bakal berangkat. So, sekarang masih ada waktu sekitar 38 menit untuk aku bisa sharing buat teman-teman. Alright, so tentang visa. Seperti biasa, teman-teman pasti menginginkan gimana sih apply visa, proses visa, dan kalau visanya udah dapat gimana-gimana. So, hari ini aku pingin sharing tahap-tahap yang teman-teman harus persiapkan dari sekarang. Jangan cuma nanya, Kak, gimana cara kerja ke Australia. No, itu adalah tahap ke nomor berikutnya. Tahap pertama yang teman-teman pikirkan jika ingin ke Australia adalah kalian persiapkan visanya dulu, oke? So, kalau misalnya teman-teman udah dapatkan visanya atau udah temukan visa yang sangat tepat untuk kalian, berarti itu tandanya kalian bisa proses. Dan kalau sudah proses, jaminan untuk sampai ke Australia dan kerja itu sudah pasti. Yang penting kalian temukan visanya yang cocok buat teman-teman. Oke, so visa apa saja yang memang anak-anak Indonesia yang berada di Australia, seperti yang teman-teman lihat seperti saya dan juga anak-anak yang lain. Banyak sekali anak-anak Indonesia di sini. Mereka juga datang ke sini tidak gampang, termasuk saya juga tidak gampang, termasuk suami saya juga tidak gampang. Jadi kalau misalnya saat ini teman-teman prosesnya kok ke Australia kok susah banget, sepertinya kagak ada jalan deh ke Australia, no, don't give up gitu. Jadi semua itu ada masanya dan semua ada prosesnya. Yang penting teman-teman memang niat. Kalau udah niat, semua itu akan enak gitu dikerjain. Meskipun yang ini nggak begini prosesnya harus begini, kalian akan ngikutin. Karena apa? Karena kalian udah niat. Sama dulu seperti saya pengen ke Australia, ketemu suami saya. Begitupun juga suami saya pingin sekali pacar saya dulu. Jadi kita masih pacaran, pacar saya dulu pingin sekali ke Australia karena di Indonesia dia tidak mungkin bisa kuliah karena tidak ada yang kuliahin dia. So, satu-satunya cara agar dia bisa kuliah dan bisa bekerja adalah ke luar negeri. Karena kalau di Bali udah pasti dia nggak bisa kuliah, karena kalau kuliah udah pasti harus bayar uang kuliah, dan kalau uang kuliah nggak mungkin dia bisa kerja sambil bayar uang kuliah, bayar kos. It is impossible, isn't it? Kalau nggak ada orang tua yang mendukung, sedangkan beliau nggak ada orang tua. Oke. Jadi satu-satunya cara agar dia bisa sekolah, melanjutkan sekolahnya adalah ke luar negeri. Salah satunya yaitu dia lolos ke Australia, karena dulu dia coba Cambridge nggak lolos dan ternyata ke Australia lolosnya. Oke, nah apakah prosesnya itu gampang? No. Suami saya dulu proses di Bali itu, pacar saya dulu ngurus dari Bali itu susah gampang, dan dia butuh waktu sekitar 8 bulan itu untuk ngurasin visanya dan sampai dia lolos dan sampai ke Australia. Itu cerita belum selesai. Sampai di Australia pada zaman waktu itu sekitar 2014 dia di Australia itu kayak ngos-ngosan mempertahankan hidupnya dia di sini, gimana caranya agar tetap bisa makan. Dan hampir-hampir nyerah karena yaitu nyampai di Australia itu nggak gampang teman-teman. Prosesnya aja nggak gampang, apalagi nyampainya. But anyway, kalian nggak boleh give up. Kalau misalnya udah ada niat, ya semuanya tuh akan enak gitu. Walaupun ya susah, ya tetap dijalani, tetap cari jalan keluarnya, tetap cari prosesnya gimana gitu. So exactly apa yang kalian rasakan sekarang itu juga saya rasakan, teman-teman yang ada di sini juga rasakan. Jangan merasa diri kayak susah banget, jangan merasa diri aku nggak pantas ke Australia. No, you know, fix your mind. Kalau emang kamu ada niat, kamu akan sampai ke Australia dengan syarat tadi. Persyaratannya cukup, kriterianya ada, dana udah pasti ya, walaupun itu harus ngutang, walaupun itu harus gak ada sertifikat tanah, it doesn't matter.
Yang penting kalian punya niat nyampe sini, toh juga kalian bisa bekerja kok. Iris? Ya. So, itu tadi yang aku bilang bahwa semua anak-anak Indonesia hampir datang ke Australia ini, ya memang sih saya nggak ngebahas orang kaya ya. Orang kaya mah tinggal lempar uang, dapat visa, sekolah di sekolah terkenal di sini, ya udah pasti bisa nggak ditolak, ya nggak sih? Karena kan ya mereka punya segalanya, ya nggak? Jadi kalau di Australia itu mereka masih muda, ya kan, tamat SMA mereka udah langsung dilemparin uang sama orang tuanya. Oke, apply visa, apply, pilih mau sekolah mana, sekolah uni ini, pilih, langsung beli tiket kesini, gampang. Nah, untuk kita yang berjuang dari nol gitu, untuk ngedapetin visa aja itu kita udah ngas-ngasan, apalagi beli tiketnya, apalagi persiapin uangnya untuk nyampe ke sini, bayar kos atau akomodasi yang lainnya. Seperti yang teman-teman tahu, dulu aku sempat buat video bahwa bayar kos-kosan di Australia itu bukan tiap bulan, tapi setiap minggu. Jadi teman-teman harus bayar kos-kosan setiap minggu, oke? Dan kos-kosannya tidak mudah. Oke, itu. Jadi teman-teman, aku nggak ceritain enaknya di Australia kayak gimana, kerja gajinya gede, no. Yang kalian pikirkan dari sekarang dulu adalah visanya. Setelah teman-teman udah dapetin visanya, udah pegang nih visanya, baru kalian mikirkan gimana caranya beli tiket. Setelah udah dapatkan tiketnya, barulah kalian ke sini. Nah, untuk setelah udah nyampe ke sini, barulah kalian mikirkan mau kerja apa, mau kerja di mana. Nggak bisa kalian mikirkan di sana di Indonesianya gimana cara kerja di Australia, gimana cara ngapply visanya, gimana cara nanti tinggal di sana. Kalian jangan mikirin itu, nanti kalian stres karena apa? Terlalu banyak. So, kita mikirkannya step by step. Alright? So, yang pertama adalah visa. Visa aku sudah sampaikan di video aku sebelumnya. Visa untuk berangkat ke Australia, untuk liburan ada visa liburan. Kalau misalnya teman-teman datang ke Australia untuk bekerja, tidak ada visa khusus bekerja di Australia. Tapi kalau misalnya teman-teman sekolah, kalian bisa dapatkan visa sekolah, dan visa sekolah itu kalian bisa kuliah di Australia. Alright, kuliah di Australia tidak seperti di Indonesia, seperti yang aku lihat adik-adik gua sekolah dari Senin sampai Jumat, bahkan sampai Sabtu, I don't know. Tapi di Australia tidak sepadat itu kuliahnya. Kuliahnya di sini rata-rata cuman kayak 3 kali seminggu. Mostly kerja tugas online kayak gitu. Jadi tidak terlalu kayak Senin sampai Jumat sekolah. No, di sini tidak terlalu. Nah, karena kuliahnya cuma 3 kali, 2 kali seminggu atau itu, jadi kalian masih punya 3 sampai 4 hari sisanya untuk kalian bisa bekerja. Lalu kenapa kuliah di Australia seperti itu? Apakah tidak profesional? Apakah tidak gimana? Enggak, sekolah di Australia emang untuk anak kuliahan, dibiarkan untuk mereka praktik di luar dengan jalannya sendiri. So, let's say kamu emang hobinya bagian YouTuber, ya kamu bisa dengan praktekan di luar dengan cara kamu sendiri. Misalnya kamu sekolah tentang potong rambut, salon, jadi kamu bisa praktekan di luar di hari-hari yang kamu tidak kuliah. So, jadi setelah kamu udah selesai kuliah, kalian sudah punya modal untuk go to the next level untuk pendidikan kalian. Nah, kira-kira seperti itu kenapa kalian sekolah di Australia itu cuman 3 hari seminggu gitu. Oke? So, itu tadi tentang visa. Nah, apakah ada visa yang khusus bekerja di Australia saja? Ada. Ya, tapi kalau aku ceritakan di video ini, sebenarnya sih bukan levelnya saya. Karena untuk bisa bekerja di Australia pakai visa kerja, itu bukan levelnya kita, tapi levelnya up and up and up. Jadi orang-orang yang kayak memang mereka punya bagian yang profesional, terus bagian-bagian komputer, bagian-bagian yang memang bukan kualifikasinya mereka bukan main-main, bukan di levelnya kita yang ngebahas kayak gini-gini gua gitu. Jadi memang kalian harus punya profesi yang memang mantap, yang memang udah benar-benar kualifikasi untuk bisa mendapatkan visa kerja di sini dan di provided sama perusahaan-perusahaan besar di sini. Jadi kalau cuman kita yang cuman bisa nyebat sandwich, aku nggak yakin kalau kita mendapatkan visa untuk bisa bekerja. Oke. So,
tentang visa yang lain selain tadi visa sekolah. Oke. Nah, apakah ada visa lain, yaitu working holiday visa. Dulu kita dari Indonesia apply visa cuma visa WHV itu cuma 1.000 per tahun ya, habis itu dinaikin ke 2.000, habis itu sekarang dinaikin jadi 5.000. Cuma saat ini kalian harus tetap follow up di Indonesia untuk mendapatkan surat izin dari pemerintah untuk bisa dapatkan apply visa WHV. Karena itu kalian harus follow up terus di imigrasi Indonesia apakah nanti sudah keluar atau enggak, karena itu hanya bisa dicek di Indonesia, kalian tidak bisa apply ke Australia. Oke, jadi kalian apply di Indonesia itu WHV-nya working holiday visa, kalian bisa cek di sana. Nanti kalau udah buka kalian tinggal ngikutin deh, di situ persyaratan-persyaratannya semua ada. Oke. Nah, cara satu lainnya adalah visa liburan. Apakah visa liburan bisa dipakai bekerja? No. Jadi visa liburan tidak bisa dipakai bekerja. Kenapa? Karena memang itulah Australia. Jadi Australia tidak bisa dipakai main-main, visa liburan tidak bisa dipakai bekerja. Nggak cuman Australia aja sih, Indonesia kita juga begitu. Orang dari luar negeri datang ke Indonesia, dia tidak boleh bekerja, dia hanya boleh liburan. Kalau sampai dia ketahuan bisa bekerja pakai visa liburan, maka itu bisa dipenjara. Beberapa tahun lalu ada kan orang dari Malaysia masuk penjara gara-gara dia liburan ke Indonesia tapi dia bekerja. So begitupun juga di sini di Australia. Jadi kalau kita datang ke Australia dan kita liburan tapi kita bekerja, dan ya di end kita bakal kena juga ke pengadilan. So semua negara sama kalau kita tidak mengikuti peraturannya. Oke. Nah, visa liburan kita bisa transfer ke visa sekolah setelah sampai di sini dengan syarat tadi aku bilang bahwa kriteria kalian cocok, dokumen-dokumen kalian sudah bawa semua ke sini, dan uang udah pasti karena kalian harus bayar uang sekolah dan juga bayar asuransi. Oke. Jadi kalian bisa datang ke Australia dan liburan. Setelah kalian udah puas-puas liburan, enak nih ke Australia, gue apply sekolah deh, gue pengen sekolah, atau sudah cek-cek sekolah, ternyata kalian ketemu sekolah yang kalian suka. Nah, kalian bisa apply visa sekolah. Gimana caranya apply visa sekolah? Di sini banyak sekali agen Indonesia, orang Indonesia yang menjelaskan kalian cara sekolah di Australia seperti apa, biayanya seperti apa, persyaratannya seperti apa. Di sini ada agen-agen Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia, so kalian nggak bakal kena tipu atau nggak bakal kena prank atau apapun. Oke? Yang penting kalian memang kriterianya tadi yang pertama itu sesuai. Oke, kriterianya seperti apa sih? Tadi aku bilang paling enak untuk apply visa sekolah di Australia itu di bawah umur 25 tahun. Boleh di atas 25 tahun, boleh nggak sih? Boleh. Bisa minim sekali 85% diterima di sekolah-sekolah biasa. Bisa kalau bisa kalian lanjut S1 atau langsung S2 master itu lolos. Tapi kalau di kalian tanya gue biayanya, biayanya cukup mahal. Jadi kalau misalnya kalian yang merintis ke bawah, aku gak ngeremehin siapapun karena aku ngerasain sendiri ya. S1 di sini aku rasa cukup mahal. Dulu suami gue, kita kerja berdua, kita kerja gila-gilaan 7 hari aku kerja, suami gue 7 hari kerja, semua uang hanya habis untuk uang sekolah dan bayar kos-kosan. That's it. Jadi uang sekolah mahal ya mahal. Kalau sempat kalian nonton video yang Rivi Renata, siapa yang anak-anak YouTuber yang baru itu yang gamer, nah itu kan dia sekolah di University Macquarie. Nah itu dia bilang uang sekolahnya dia per subjek itu 4.000 $4.000 atau per satu mata kuliah itu adalah 40 juta. Jadi kalau dia ambil 4 mata kuliah berarti berapa tuh per subjeknya? Itu kalian tinggal kalian. Nah dulu suami gua ngambil berapa? Pokoknya suami gua tiap 4 bulan kita bayar 80 juta. Tiap 3 bulan suami gua bayar 80 juta. Dan itu baru uang kuliah. Belum termasuk uang makan, belum termasuk uang kos-kosan, belum termasuk semuanya, transportasi kiri kanan. So untuk uang kuliah S1 up
saya ditanya apakah mahal, saya sendiri menjawab iya, mahal sekali. Oke? So yang aku bahas teman-teman tadi, kalian bisa sekolah di Australia dengan biaya hidup sendiri, itu adalah yang aku bahas tadi adalah diploma. Makanya aku tadi bilang 25 tahun ke bawah kalian kalau datang ke Australia, kalian bisa survive sendiri, bekerja, bisa nabung, bisa bayar uang sekolah, bisa hidup di sini dengan kalian sekolah di diploma. Karena memang kalau sekolah diploma di sini juga sama, kuliahnya cuma berapa hari seminggu, 2 hari 3 hari, dan sisanya kalian bisa bekerja. Nggak cuman diploma doang, semua bisa seperti itu gitu, semua hampir semua kampus. Ya cuman tergantung lagi kamu ambil berapa subjek. Rata-rata di sini orang ada yang ambil 4 subjek, 5 subjek, 8 subjek, tuh tergantung kemampuan kalian belajar dan juga money. Oke? So, tentang visa, tentang bekerja. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya, apakah ada visa lain lagi seperti agriculture atau apa gitu, bagian pertanian, bagian bangunan, tukang bangunan, bagian tukang bersih-bersih, itu tidak ada visanya. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah datang ke sini dan misalnya sudah ada visa legal kerja, kalian bisa kerja apa saja. Oke, apa saja yang kalian mau. Jadi bisa mau kalian jadi tukang bangunan, mau jadi kalian cleaning service, yang teman-teman komen ini mau jadi kerja dimanapun, terserah. As long kalian sudah punya visa kerja. Jadi yang terpenting di sini adalah visa kerja. Jadi bukan kerjaannya. Kalau misalnya kalian udah punya visa legal kerja, kalian bisa kerja apa saja di sini. Oke. Ini poin yang terakhir. Sampai di sini gampang nggak cari kerja? Sampai saat ini di Australia, aku belum pernah dengar orang kelaparan karena nggak dapat kerjaan. Oke. Jadi di sini kerjaan apa saja banyak. Kalian mau kerja di mana aja banyak. Oke, yang penting kalian punya tenaga, udah pasti, karena kerjaan di Australia bayarnya per jam, which is setiap menit itu ada harganya dan harus dibayar. Alright, dengan bayar dengan tenaga, waktu, pikiran, dan semuanya. So, kalau misalnya cuma modal loyo-loyo, ya nggak bisa. Oke, tapi kalau misalnya kalian udah punya niat untuk bekerja, nyampe di sini, kalian cari kerja, banyak sekali pekerjaan. Kalau misalnya nggak dapat juga, kalian bisa kontak aku. Aku punya Instagram kan, selalu aku taruh di Facebook, di YouTube gua, jadi teman-teman bisa DM aku. Nah, aku selalu jawab teman-teman yang nyari kerja. Udah banyak sekali yang subscribe aku yang udah nyampe di Australia, dan mereka 3 hari yang lalu ada 2 orang dari Bali dan 1 orang dari Kalimantan nyampe ke Australia, dan mereka sudah bekerja. 2 orangnya bekerja sebagai housekeeping dan 1 orangnya bekerja di cafe. Oke. Apakah itu aku yang kasih kerjaan? Aku belum kasih mereka kerjaan, tapi mereka udah dapat dari teman mereka sedaerah. Jadi kalau misalnya teman-teman datang dari Jakarta, di sini orang Jakarta mah banyak. Jadi tuh gampang, sekecil sekali Australia itu. Jadi kayak misalnya gue jalan kemana gitu, yang gue pernah ketemu di restoran ini ya gitu. Jadi gampang sekali untuk nyari teman. Nah, teman gue yang dari Jakarta, mereka udah ketemu teman mereka dari Jakarta. Nah, teman gue dari Ponti udah ketemu temannya dari Ponti. Ya udahlah, mereka mainlah bahasa daerahnya mereka dan gue jadi bengong. Oke? So, kalau misalnya kalian dari NTT, nah kalian bisa kontak aku, kita bisa beta sonde. Oke, so itu dia yang aku bisa sampaikan buat teman-teman, yang aku bisa sharing. Semoga sehat selalu. Sekarang sudah jam 10.23, jam 11 aku kerja dan aku harus siap-siap. Oke, bye-bye. Salam dari Sydney.